perbedaan Yesus dengan tokoh-tokoh agama di dunia? Ada begitu banyak kepercayaan di dunia ini dan masing-masing datang dengan tokoh dan pemimpinnya. Mereka menyampaikan ajaran dan jalan kebenaran menurut versi mereka masing-masing. Setidaknya ada 7 keistimewaan dan keutamaan Yesus Kristus dibanding tokoh kepercayaan lain di dunia. Yesus Kristus datang agar kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Tidak seperti agama-agama lain yang mencoba mencari Tuhan, di dalam Kristus kita akan menemukan bahwa Tuhanlah yang mencari kita. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yesus datang untuk memberi hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada satupun tokoh agama di dunia ini yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yesus berulang kali berkata tentang siapa dirinya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yohanes 8 ayat 58. Mendapat pengakuan langsung dari surga. Setidaknya sekitar 3 kali tercatat dalam Alkitab di mana Yesus mendapat pengakuan dari Allah Bapa di surga tentang siapa dirinya. Yesus bukan hanya mengklaim bahwa ia adalah Tuhan, tetapi klaim ketuhanannya juga datang dari surga. Yang pertama, ketika Yesus berada di Sungai Yordan bersama Yohanes Pembaptis, ketika Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya dan terdengar suara dari surga. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kedua, ketika bersama dengan ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus di atas gunung. Saat itu Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Kemudian tampaklah Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kemudian turunlah awan yang terang menaungi mereka dan terdengarlah suara Allah Bapa dari dalam awan itu. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius 17 ayat 1-8. Dan yang ketiga tercatat dalam Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Klaim keilahiannya bukan hanya datang dari dirinya sendiri dan bukti-bukti mujizatnya, tetapi juga klaim dari surga. Tidak ada tokoh kepercayaan di dunia ini yang memiliki hak istimewa seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus hidup sempurna dan membuktikan keilahiannya melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Dia mencelikan mata orang buta, meredakan angin ribut, membangkitkan orang mati, memberi makan untuk ribuan orang dalam sekejap. Agama-agama di dunia ini memiliki pemimpin yang menyampaikan pesan yang menarik, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menunjukkan kekuatan yang ajaib seperti yang Yesus lakukan. Yesus berkata, "Percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidaknya percayalah pada bukti-bukti yang mujizat itu. Dalam banyak kepercayaan, setiap orang menghukum dirinya atas dosa mereka dan melaksanakan upacara ritual mengorbankan diri. Tetapi Yesus memberikan pengampunan karena sebagai Tuhan, Dia telah membayar semua dosa-dosa kita. Tidak ada tokoh agama di dunia ini yang pernah bangkit dari kematian selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dalam banyak kesempatan, Yesus menyampaikan bahwa Dia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus ingin membuktikan keilahiannya di depan banyak orang tanpa ada keraguan. Para pembencinya, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, menyadari hal ini dan meminta pemerintah Roma mengirimkan prajurit Romawi untuk menjaga kuburan Yesus dan menyegel batu penutupnya dan menempatkan penjagaan di depannya agar tidak ada yang mengganggu kuburan itu. Tetapi pada hari yang ketiga, tubuh Yesus hilang dari kubur dan Yesus menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang. Tidak ada agama di dunia ini yang menyatakan tokoh mereka bangkit dari kematian atau bahkan mengatakan bahwa mereka akan bangkit. Pesan dalam Alkitab unik dan akurat serta relevan dengan sejarah. Alkitab mengungkapkan Allah dan rencananya. Alkitab mencatat tentang sesuatu yang salah yang pernah terjadi dalam sejarah manusia dan hubungan yang rusak akibat dosa. Alkitab mengatakan kepada kita bagaimana memulihkan hubungan tersebut. Dan karena alasan inilah mengapa Yesus Kristus datang ke dunia dengan mengambil rupa manusia untuk misi keselamatan kita. Jadi inti dari semuanya adalah bahwa tidak ada tokoh-tokoh dan pendiri agama di dunia
yang dapat dibandingkan dengan Yesus Kristus. Semua tokoh-tokoh dan pendiri agama lain, bahkan nabi-nabi sekalipun telah mati. Tetapi Yesus tetap hidup selama-lamanya.